إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang Allah muliakan, insyaallah kita masih membahas golongan orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran atau hadis Nabi, yaitu golongan yang terlaknat atau dilaknat oleh malaikat. Kita sudah bahas 3 di antaranya, yaitu orang-orang yang mati di dalam kekafiran, kemudian orang-orang yang melaknat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir kita bahas yaitu orang-orang yang mengaku dengan nasab palsu atau beridentitas dengan identitas yang palsu, mengaku ayah atau anak dari seseorang padahal itu palsu, itu terlaknat. Kita lanjut golongan berikutnya, orang-orang yang dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh Allah, yaitu istri yang menolak ajakan suaminya ketika suaminya membutuhkannya, dalam tanda kutip, dalam urusan hubungan keluarga. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi." Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan, yaitu hubungan keluarga dalam tanda kutip, fa'abad, lalu istri itu enggan, dia menolaknya, fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih, lalu suaminya tertidur sambil menahan marah atau menahan rasa kesalnya, maka istri itu dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Di bunyi hadis dengan derajat yang sahih ini jelas bahwa laknat malaikat berujung pada laknat Allah bagi seorang istri yang menolak ketika suaminya membutuhkan dirinya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tentu pertanyaan pertama kita, kenapa istri yang dijadikan bahasa hadis yang dilaknat? Karena tidak ada hadis yang melaknat suami yang menolak ajakan istrinya. Ya, perlu kita pastikan dulu, tidak ada hadis yang menyebutkan seperti bahasa ini. Apabila suami istri membutuhkan suaminya, lalu suaminya menolak untuk melayani istrinya, dilaknat suami itu sampai subuh. Tidak ada. Boleh cari ya Pak, boleh cari di dalam 9 kitab hadis, Kutubut Tis'ah, tidak ada bahasa itu. Nah, ini tentu menimbulkan tanda tanya, kenapa istri, kenapa enggak bicara tentang suami? Nah, ini perlu kita fahami lebih dahulu bahwa yang pertama, yang Allah
titipkan syahwat untuk urusan berhubungan itu adalah suami. Jadi syahwat yang paling utama pada diri seorang laki-laki adalah kebutuhannya terhadap perempuan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Zuyina linnas hubbus syahwat minan nisa. Laki-laki itu kuhiasi syahwatnya berlebihan kepada perempuan. Akui tidak akui, hidup kita ini dalam otak kita, Pak. Otak kita bersama, Pak. Bukan otak bapak saja, otak saya juga begitu kan. Laki-laki semuanya yang normal itu 90%. Nyolah mulainya kurung 10%, Pak. Yang urinam. Kalau tidak percaya, coba belah otak. Memang begitu Allah takdirkan laki-laki. Maka semua perjuangan hidup kita dari kecil, SD, SMP, SMA, masuk kuliah, cari kerja, tujuannya apa? Mengkahwin. Bedanya laki-laki yang saleh dengan laki-laki yang tidak saleh. Laki-laki itu yang saleh menahan-nahan syahwatnya dengan imannya, menunggu waktu untuk dihalalkan. Maka perjuangannya menahan syahwat, tidak pacaran, tidak berzina, itu membuat dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan fikir hanya orang yang pacaran yang punya nafsu, itu tidak. Malah yang alim itu lebih besar nafsunya. Syaitan menjatuhkan orang alim itu lebih kuat daripada menjatuhkan gam-gam cantui yang di jalan-jalan zina-zina yang pakai. Karena kalau orang yang model-model imannya iman cantui-cantui kan, iman-iman orang-orang awam-awam, itu syaitan enggak perlu tundukkan, cukup sentil sedikit saja sudah jatuh, sudah dalam neraka. Orang alim itu dibebani dengan berbagai waswasah. Orang saleh dibisik-bisik. Jadi oleh karena itu, posisi istri dan suami berbeda. Suami bertahan berpuluh tahun, ketika ijab kabul dia menghalalkan. Makanya Allah mengatakan bahasa Al-Quran, wastahlaltum furujahunna, engkau menghalalkan faraj. Furuj itu farjun, menghalalkan, kalau bahasa sederhananya menghalalkan kemaluan. Dengan apa? Dengan mahar. Kita kan paling besar perjuangan kita untuk menghalalkan. Bukan hanya sekedar siap badan, harus siap harta. Badan siap, penghana. Badan cukup siap, normal, sehat. Uang enggak ada, terpaksa bertahan lagi. Ada yang sudah botak kepala belum menikah, pekan hana peng. Nak mohon, tapi hana peng. Makanya perjuangan kita ni betul-betul membuat Allah menundukkan seorang perempuan dari seorang pemimpin yang bernama laki-laki. Itu mahar saja kadang-kadang 20 manyam. 20 manyam kali 2,5 juta, 45 juta. Itu mahar saja. Itu kalau belum naik manyam. Ini akan naik lagi, Pak. Maka bagah-bagah jodoh mengkawin. Yang golong, yang kali cukup, yang sudah ada. Itu baru manyam, belum uang hangus. Ketika kawin dihanguskan uang kita. Belum isi kamar, belum macam tetek bengek, kipas angin, segala kulkah, segala macam. Itu juga wajib kita penuhi dengan dunia, kebutuhan dunia sekarang. Untuk berjuang menghalalkan yang Allah haramkan, 100 juta itu tidak ada apa-apanya sekarang. Maka jemaah melakukan Allah, itu juga menjadi rahasia. Kenapa hak cerai diberikan kepada suami, tidak diberikan kepada istri? Hak mengucapkan talak
Isteri kalau mau mentalak suami itu harus ke pengadilan melalui fasakh atau khulu'. Kalau suami tidak perlu ke pengadilan, di tempat jatuh. Kenapa begitu mudahnya Allah berikan hak itu kepada suami? Kenapa tidak diberikan kepada isteri? Karena suami yang paling besar perjuangannya untuk mendapatkan seorang isteri, orang yang sudah berkorban banyak, biasanya tidak mudah melepaskan. Saya ulangi, Pak. Orang yang sudah berkorban banyak, biasanya tidak mudah melepaskan. Ini misal kita udah cari uang, anak kita buang-buang uang, Pak, beli macam-macam yang enggak penting. Kita yang cari pasti mengatakan, "Kapikir kah ayah ke mangat minta peng ya?" Kenapa kita yang merasa tersakiti? Dia enak aja beli ini beli itu. Kenapa kita yang tersakiti, Pak? Karena kita yang berkorban untuk mencari. Makanya Allah berikan hak cerai pada suami. Orang yang berkorban biasanya susah melepaskan. Masa sudah bertahun-tahun mengumpulkan harta, langsung di malam pertama diceraikan? Mana mau seorang suami kahek dong kumpul peng. Bisa bayangkan kalau hak cerai diberikan ke istri, kita yang sudah kasih 100 juta, udah hangus semuanya, apa? Tiba-tiba malam pertama kata istri, "Abang ku ceraikan." Kita rumah sudah nggak ada lagi, harta itu satu-satunya, udah kita berikan semua segala-galanya untuk dia. Tiba-tiba kita diceraikan. Malam itu kita tidur di menasah, berlinang air mata, Pak. Anak tu hawling, habis segala-galanya. Dan itu mudah bagi istri mengucapkannya kalau diberikan, karena tidak berkorban di saat itu. Tapi bagi suami, kalau istri minta cerai di malam pertama, contoh, istri mengatakan, "Kah mangat kalau cerai yang habis peng kendung," maka tidak mudah dia mengeluarkan kalimat itu. Dia berfikir panjang. Disitulah hikmah Allah. Orang yang banyak pengorbanannya susah melepaskannya. Maka rata-rata bertahanlah keluarga gara-gara keseimbangan ini. Lihat bagaimana adilnya Allah membuat hukum syariat. Orang hari ini tidak mau lagi pakai hukum syariat, pakai undang-undang. Maka hancurlah hidup kita di bawah pikiran manusia. Maka jawab mereka Allah Subhanahu wa taala, kenapa suami yang kenapa istri yang dilaknat kalau tidak mau melayani suaminya? Karena suami yang paling butuh kepada istri. Suami berjuang memang untuk menghalalkan yang dia tahan. Hari-hari sebelum nikah dia lihat pemandangan, dia sudah kerja di kantor, macam-macam dia lihat. Keinginannya untuk menikah menggebu. Jadi ketika dia meminta istrinya untuk melayaninya, tiba-tiba istri menolak, Allah marah, malaikat marah. Lalu kenapa bukan suami yang dilaknat? Kok nggak ada cerita seperti kita sebutkan tadi, kebalikan hadis? Karena istri tidak dihiasi syahwat seperti dihiasinya suami. Syahwatnya istri itu tidak ke situ, Pak. Maka coba tanya sama perempuan, dia sekolah dari SD, SMP, SMA, apa ada dalam pikirannya, nyok pebut kakak pukul sekolah PS1, kena mengkahwin? Jarang sekali, Pak. Yang kena mengkahwinnya orang agam. Laki yang mengucapkan itu. Perempuan paling ujungnya dia bilang apa? Kenapa sampai S1 sekolah? Ini bagi perempuan, dia akan mengatakan, saya akan cari uang, saya akan bantu orang tua, paling kurang saya bisa beli gelang sendiri, beli kalung sendiri. Kan yang sering ini, kan nggak ada orang perempuan yang kenapa habis-habisan kuliah, saya mau kawin. Mana ada orang perempuan yang kuliah untuk kawin? Kita yang kuliah untuk kawin, Pak. Makanya kita nggak peduli IPK 2, pun okey, yang penting selesai. Uraga makaji pekan lulusan kuliah banyak yang IPK 2,1, 2,0. Hana penting, yang penting selesai S1, ilmu minta kerja, kawin. Di Urinam enggak penting kawin.
Penting ada uang masuk sendiri, bisa beli emas, bisa beli ini. Itulah syahwat perempuan. Minal qanatir al-muqantarah minaz zahab wal fiddah, kata Allah. Perempuan itu syahwatnya perhiasan. Maka kenapa laki enggak ada hadis yang menyatakan terlaknatlah suami yang tidak mau melayani istrinya? Kenapa enggak ada hadis itu? Karena perempuan memang enggak membutuhkan syahwat itu. Perempuan santai aja di rumah, santai aja, enggak ada dia siat memfikirkan anak-anak. Buktinya, seorang suami boleh pergi kerja kemana saja, 4 bulan kerja di Papua pun boleh. Adakah seorang istri yang merindukan suaminya, bang pulanglah, nyoka mengedan, oh hai mana, enggak ada. Apa yang dia katakan? Abang boleh kapan pun, sampai kapan pun abang di Papua boleh. Yang penting uang belanja jangan lupa kirim. Sederhana kan? Ada pikiran, ada stres istri di rumah. Waktu suaminya enggak ada 4 bulan enggak pulang-pulang. Streskah istri? Tidak. Syaratnya uang bulan kirim. Belanja lancar, ATM kering-kering, selamat. Dia belanja tiap-tiap bulan. Dia syahwatnya bukan ke seksual, syahwatnya ke mall. Istri itu syahwatnya di mall, Pak. Makanya kita suami itu pintar-pintar menangani syahwat istri. Kalau mau dilayani dengan baik oleh istri, penuhi syahwatnya dulu. Istri kalau sedang lelah, Pak, ini misal, mohon maaf, ini bahasa ilmiah, kan bahasa porno. Kita membutuhkan istri ngambek. Dia mengatakan, kok helong, bet bakat macam-macam, kok helong, dari bengah kalung kerja. Iron banget, neduk dalam kantor asih. Ilung dengan asih menumpuk di rumah, kata dia. Suami dengan asih, isteri dengan asih menumpuk. Wait asih ke rumah, kampak, begitulah ceritanya. Capek isteri. Suami yang berilmu, paham istrinya capek, caranya supaya istri tidak capek, mudah. Keluarkan isi dompet, ikuti syahwatnya. Ya sudahlah, kalau kamu capek, ayo kita belanja ke mall. Kasih pak, ini 500.000, pergilah, belilah apapun yang engkau suka. Oh, kembali semangat buat dia. Itu hilang tuh, capeknya seminggu, itu hilang itu. Dalam sekejap hilang. Pindah capek itu ke kita yang duduk di bawah tangga tunggu dia enggak pulang-pulang. Oh kadinangnya hewa kad wajib kad omprehino. Itu istri, Pak. Tapi dia begitu sudah selesai barang di tangannya, Masya Allah penuh, Pak. Macam-macam tu dalam barangnya tu. Ada baju, jilbab, macam model itu. Makanan, tapi teruk ceria-ceria kuning, macam lengkap itu. Dia pulang, itu bapa enggak perlu mengatakan, dong enggak perlu. Anak perlu kan. Langsung dia mengatakan, I love you, Pam. Engkaulah yang paling kucintainya dengan 500 ribayanya. Makanya kita pintar-pintar itu hidup. Kalau istri lelah, berikan syahwatnya, maka istri tidak perlu untuk dipaksa-paksa melayani suaminya. Dia akan mencintai suaminya. Begitu keadilan Allah SWT. Makanya kenapa hadis berbunyi, terlaknatlah istri yang menolak ajakan suaminya, dilaknat-laknat oleh malaikat sampai subuh. Karena suami yang membutuhkan, istri tidak terlalu butuh terhadap suami, terhadap fisiknya suami. Dia butuh dengan syahwat yang berbeda. Makanya enggak ada hadis melaknat suami, karena jarang kejadian itu. Yang banyak suami membutuhkan istri. Itu alasan paling utama kenapa yang dilaknat istri, karena kebutuhan suami ada pada syahwat seksualnya. Yang kedua, alasan kedua, istri itu ada masa berhenti dari keinginan untuk hubungan keluarga. Mereka ada masa menopause, ada masa-masa frigid. Hana tak menghele, yang umur 50 nya sudah dingin. Sudah dingin, Pak. Yang lagi dalam kulkah kadang-kadang, kan? Dingin begitu, enggak ada keinginan lagi. Pokoknya saya udik menang-menang gaji kan. Suami, hana cerita kulkah-kulkah, Pak. Makin tua makin menjadi ingat. Makanya suami ada istilah puber pertama, puber kedua, ada yang puber ketujuh, Pak.
Tidak berhenti. Kita ini tidak ada masa menopause, kita ini tidak ada masa frigid. Maka seorang kakek bisa memperkosa seorang anak-anak balita, kakek tua. Nah, disitulah Allah seimbangkan. Allah seimbangkan. Jadi jemaah mereka Allah, ini peringatan bagi isteri, kalau ingin tidak dilaknat ketika suami membutuhkannya, jangan ditolak selama tidak ada uzur karena dilaknat. Nah, jadi ada dua bahasa hadis. Yang pertama, dilaknat langsung ketika menolak. Jadi dilaknat dari mulai dia menolak sampai dimaafkan oleh suaminya. Rasulullah juga mengatakan 3 orang yang tidak diterima salatnya oleh Allah. Salah satunya wamra'atun batat, seorang perempuan, isteri yang batat. Isteri batat. Ini batat bahasa Arab, bukan batat bahasa Aceh, walaupun cocok maknanya. Isteri yang batat itu sudah tertidur pulas. Wa zawjuha 'alaiha sakhit, suaminya murka kepadanya, tidak diterima salatnya. Salat istri ditolak Allah ternyata karena urusan suami murka kepadanya. Ini murka apa nih? Yang dimaksud oleh murka di sini adalah murka karena si istri tidak mau melayani suaminya. Karena urusan lain itu enggak terlalu murka suami. Kalau urusan lain, misal suami mengatakan ni pulang kantor, kabeget teh tian. Misal kata suami, buat teh sebentar. Kata istri, bang sedang enggak ada air panas. Enggak terlalu murka suami. Paling dia bilang, kapatum lah. Begitu. Tolong masakkan ini. Enggak dimasaknya, enggak terlalu murka. Karena bisa jalan keluarnya dia cari di rumah istri kedua. Mudah bang. Contohnya, itu contoh. Ibu-ibu jangan marah, ini cuma contoh. Oh, mau masak apa? Istri enggak mau masak, cari di warung. Lebih enak masakan warung kadang-kadang, kan begitu. Jadi dia enggak terlalu murka. Oh, istri enggak mau cuci baju, kata suami, ya udah bawa aja ke laundry. Uang ada jalan keluar. Oh, istri enggak mau nyapu halaman, kata si suami, udah tetangga samping yang miskin, suruh aja kerja di sini. Kalau kamu enggak mau sapu-sapu, enggak mau bersih-bersih. Oh, enggak mau ini anak, enggak mau ngatur anak. Maka si suami mencari pembantu, babysitter untuk mengasuh anaknya. Semua ada jalan keluar. Jadi murkanya itu terpendam, nah jalan keluar. Tapi kalau urusan hubungan keluarga, begitu suami mengajaknya, istri menolaknya, jalan keluarnya apa Pak? Kita cari istri lain di laundry. Kita kawin mas tukang laundry baru bisa. Mau cari istri bungkus seperti nasi bungkus tadi, nggak ada jalan keluar. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau istri menolak suami di saat suami butuh, yang terjadi dipastikan maksiat. Kalau bukan suami berzina, jajan. Ini suami dah garu-garu le, seminggu hana gelayani le ulinang, ditulak tebi-tebi sebab ujungnya suami tertutup mata batin yang bersih, yang mengatakan daripada kayak gini hidup, capek cari uang, god mudina mandang. Cari pelacur. Dosa, jatuh dosa. Paling kurang, mohon maaf, paling kurang onani. Dosa lagi. Maka begitu istri menolak, enggak ada jalan keluar, pasti dosa jalan keluarnya. Yang lebih parah lagi, ketika istri dia menolak, tidak diizinkan suaminya poligami, itu lebih parah lagi itu. Makanya kenapa Allah halalkan poligami di saat-saat begitu. Ditolak oleh istri pertama, ada istri kedua, ditolak sama istri kedua, istri ketiga, tolak sama istri ketiga, istri keempat. Kalau semua tolak, ya udah tidur di menasah, salah roh berarti benar. Makanya jemaah mereka Allah, begitu istri menolak ajakan suami, suaminya jatuh dalam maksiat.
jatuh dalam maksiat. Maka maksiat itu, selain suami berdosa kerana tidak kuat imannya, tidak sabar, isteri ikut menanggung dosa suami. Gara-gara dialah suami jatuh ke dosa. Apalagi zaman sekarang, kita ini laki-laki zaman sekarang kan banyak bergerak. Kantor bercampur-campur perempuan laki-laki. Apalagi di kantor tu, semua isteri-isteri orang kalau sudah masuk kantor, itu tampilannya apa? Itu kan menor-menor tampilannya apa? Ada yang menor, ada yang mayor, macam-macam tampilan. Lipstick, itu kalau sudah masuk kantor, kita satu kerja, instansi, dengan isteri orang, bajunya seksi, cara jalannya, lipstick di bibirnya, pakai maskara, blush on, merah-merah di sini, merah di sini. Kita lihat di kantor kita, Masya Allah, isteri orang, isteri dia enggak kayak gitu. Yalah, karena isteri dia enggak ada kantor. Isteri di rumah paling nak tu. Tapi isteri orang masuk kantor bersama dia. Apa kata Rasulullah? Ketika seorang perempuan membuatmu takjub, segeralah pulang, temuilah istrimu, karena ada apa yang ada pada perempuan yang engkau takjub itu ada pada istrimu. Ini yang jadi masalah. Ketika pulang, ini kita kamu tak dengan tu depan. Contoh, walaupun kan enggak tak lagi lah, tapi kan mau pikiran kita. Di kantor dengan berbagai godaan itu, kan mau pikiran kita. Misal contohnya, di kantor kita sudah tidak aman lagi ni. Lalu kita ikuti sunnah Nabi, suruh pulang kata Nabi, temui istrimu. Begitu pulang, kita gerham-gerham, isteri mengatakan, ana mohoja kena cocok urut timang, kata isteri. Masya Allah, holom dah jam, mau kemana lagi? Ya, di kantor kita mudah, di rumah kita mudah, dimarahi istrimu, kemana lagi kita? Subhanallah. Disitulah Allah marah. Yang haram dijauhi oleh suamimu, dia dekat ke yang halal, ternyata yang halal pun mengharamkan dirinya. Laknat Allah, laknat malaikat kepada isteri yang menolaknya. Jadi kalau sudah digerham sama suami, itu enggak ada cerita cocok di mang, enggak mesti harus menunggu malam. Coro di mang pi harus wajib layani suami. Oh, sedang kurang mood, minum mood dah dulu supaya mood. Jadi enggak ada cerita, bang macam-macam ni aku sedang kurang mood. Cari mood, suruh makan mood, betul baru layani. Itu penting sekali ilmu ini. Kehancuran rumah tangga hari ini karena isteri tidak tahu lagi menempatkan dirinya sebagai seorang isteri. Sebenarnya, mohon maaf, dalam hukum agama, ketika suami membutuhkan, isteri tidak uzur. Maksud tidak uzur bukan sedang haid. Ini kalau yang suami yang kurang ilmu sedang haid pun dipaksa, itu dosa besar itu, Pak. Bukan sedang sakit keras. Jadi jangan paksa isteri kalau sedang stroke. Bukan sedang demam tinggi. Isteri tipes, dipaksa sama suaminya, suami bangai yang punya kelagangan. Maka isteri pun harus faham, cari jalan keluar untuk suami. Seharusnya isteri mengatakan, buang, ilung kata stroke, saya enggak sanggup layani abang lagi, carilah yang lain. Saya ridha. Saya ridha. Tapi jarang sekali yang mendapatkan isteri yang begini. Padahal begitulah seorang isteri seharusnya. Jangan sampai dia stroke ketika suami mengatakan, "Long kawin lain je." Langsung isteri mengatakan, "Oh han. Long walaupun stroke." Itu dia ngomong sambil bibir mereng begini. Bibir mereng. "Long walaupun stroke, be coba-coba kawin." Menyopulih ku tanpa katanya. Masya Allah, sudah stroke enggak bisa layani, enggak boleh lagi. Apa lagi? Makanya suami akhirnya diam-diam melakukannya diam-diam, artinya kawin diam-diam. Itu waktu kawin enggak bicara-bicara, ajak kabul enggak bicara pun dia. Jadi Masya Allah, begitulah keseimbangan keluarga. Maka marah sekali Allah dan malaikat, marah sekali kepada isteri yang suaminya baik, tapi dia tidak mau melayaninya. Suami sudah mengikuti petunjuk agar tidak jatuh ke haram, diharamkan lagi oleh si isteri yang halal. Marah sekali Allah. Kalau dalam syariat, selama suami masih jadi suami, walaupun isteri benci kepada akhlak suami,
suami enggak solat, suami enggak puasa, tapi enggak bercerai, isteri enggak gugat fasakh, tetap suami itu dalam tatanan syariat suaminya itu walaupun benci, kalau suami sudah meminta untuk dilayani, itu wajib layani. Walaupun dalam pikiran kita sudah melihat dia itu seperti binatang, dalam pikiran kita nyo binatang nyo, walaupun binatang tetap harus layani binatang itu. Memang begitu. Kalau mau enggak layani lagi, gugat fasakh segera. Karena boleh menggugat fasakh kalau suami sudah tidak taat lagi pada Allah. Itu sembahyang li, enggak mau puasa lagi, gugat segera. Tapi kalau masih belum jatuh fasakh itu, tetap wajib layani. Tetap wajib layani. Nah, jadi jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati-hati pada isteri yang menolak ajakan suaminya langsung. Jadi enggak mau lagi layani, terlaknat. Bahasa hadis yang pertama tadi itu model bahasa kedua. Dia bukan langsung melaknat, bukan langsung menolak, tapi enggan. Dia layani, dia mau layani, tapi ditunda-tunda. Ini mohon maaf ini ada berkhabar dalam puasa, tapi ini ilmiahkan porno, bang. Jadi bahasa kedua dalam hadis bukan menolak langsung, bukan isteri menyahut, enggak, saya enggak mau layani, bukan begitu, tapi ditunda. Suami sudah gerham-gerham dari jam 9 malam. Digerham nih dari dalam kamar, isteri masih nonton sinetron Hidayah, tapi enggak dapat apa Hidayah tu. Digerham dari jam 9. Ada menggeno, kata si suami. Kesinilah. Kajut pun mati aja TV-nya. Misal kata si suami, matikan aja TV-nya. Jam 9 tu, isteri mengatakan, "Entar lagi bang, ini anak mudanya belum mati nih." Dia tunggu anak muda mati. Anak muda kapan mati? Apalagi anak muda India, apa aja mati bang. Jam 10 suami gerham lagi. Itu suami enggak tahu mau buat apa lagi dalam kamar. Salah mendung. WA dah saya baca, baca WA apa. Kami ngong ke nak depa pegak apa le. Buku pula balik halaman saya. Dia tunggu dari jam 9 sampai jam 10. Dia gerham lagi jam 10. Ajut kena ajut damam. Isteri mengatakan, "Bacut tu, nyo sayang tak menyo lewat nyo. Ahir dah muda dia." Kata suami isteri. "Lepas bacut tu," kata si isteri. Ditundanya lagi jam 11, digerham lagi. Masih belum masuk. Akhirnya baru ditutup TV itu jam 12. Begitu isteri masuk, suami sudah tertidur. Tapi mukanya muka setan. Karena menahan marahnya tadi. Jadi dengar, tapi mekerok muka ke. Nah, menunda, isteri enggak bermaksud menolak, menunda-nunda. Menunda saja terlaknat. Menunda saja terlaknat. Itu yang tadi dimaksud oleh Nabi, fa'abad, dia tunda. Dia bukan enggak melayani, dia tundanya sampai marah suaminya. Sampai begitu isteri datang jam 12, dibangunkannya suami, longkat truknya, anak perleleh kahang. Kat nonton di long. Kata suami, itu dah marah tu. Begitu terjadi kemarahan itu, salat subuhnya isteri tidak diterima Allah. Salat duhurnya tidak diterima Allah. Kapan diterima lagi? Sampai dimaafkan oleh suaminya. Kenapa bisa begitu? Harapan dia cuma satu dari dulu, cuma itu yang diharapkan. Dia tidak harap harta dari istrinya, dia tidak harap apapun yang lain. Itu harapan dia yang paling besar. Tiba-tiba tertunda karena sinetron Hidayah bunuh. Jadi jemaah maka Allah, istri yang salihah tidak akan melakukan itu. Coba baca hadis tentang istri Abu Talha. Abu Talha, ketika Abu Talha berangkat kerja, anaknya yang paling kecil meninggal. Tadi waktu berangkat badan panas, lalu meninggal. Abu Talha sedang kerja cari nafkah. Pulang istri setelah dia merasa kehilangan anaknya dalam kesedihan, tapi karena dia harus melayani suaminya pulang kerja, anaknya yang meninggal itu ditaruh dalam kamar, enggak diberitahukan ke Abu Talha. Tapi apa yang dilakukan oleh istrinya Abu Talha, nama istrinya Ummu Sulaim. Istrinya seperti biasa menyambut suaminya.
dia mandi pakai minyak wangi, lalu kemudian bersolek. Ketika Abu Talha pulang, dia lihat istrinya dalam keadaan begitu, kan langsung syahwatnya naik sepaning. Melihat isteri, itu kan bagus sekali itu, Masya Allah. Isteri memang seharusnya begitu. Itu suami pulang kerja, isteri sudah harus standby, siap. Itu sudah mandi pakai minyak wangi. Pokoknya tampil di rumah itu, isteri yang saleh itu seksi kalau di rumah. Isteri yang kurang saleh, tidak saleh, itu seksinya di luar rumah. Tapi yang saleh, istrinya dalam rumah yang seksi. Di luar rumah dia tidak seksi, baju besar, gamis, jilbab besar. Di rumah, Masya Allah, seksi. Tapi syaratnya jangan ada anak-anak. Anak-anak udah keluar rumah semua. Itu seksi disuruh. Sunnah membuat suami suka berada di rumah. Makanya istri Abu Talha bersolek. Lalu Abu Talha melihat istrinya, timbul syahwatnya, terjadi hubungan suami istri. Setelah terjadi hubungan suami istri itu, dia layani suaminya, baru istrinya mengatakan, Ummu Sulaim mengatakan, wahai suamiku, bukankah engkau dulu pernah mengatakan, kalau sesuatu yang dititipkan Allah, kalau Allah ambil, kita wajib mengembalikannya. Benar kata Abu Talha, apapun yang Allah titipkan harta kita, kalau Allah ambil, kita wajib berikan. Bagaimana seandainya Allah mengambil sesuatu dari kita, wajib kita berikan, kata Abu Talha. Lalu disitulah istrinya mengatakan, anak kita tadi siang dipanggil Allah, siapkah engkau menerima? Titipan Allah telah diambil kembali. Di situ Abu Talha emosi, bang. Dalam hadis itu disebut emosi. Pekah anak pekah Pak Long ribuno. Masa kita sampai berhubungan suami istri dulu engkau tidak kasih tahu anak kita meninggal? Lalu ditenangkan oleh istrinya. Bukankah engkau tadi mengatakan engkau menerima semua ketentuan Allah? Allah titip, Allah ambil. Baru Abu Talha down lagi. Baru down lagi dia, tenang lagi. Kemudian baru dia memuji-muji istrinya. Bayangkan Pak, dalam musibah anak meninggal, dia masih sempat bersolek untuk melayani suaminya. Yang tipe isteri salihah. Jadi isteri salihah itu tipenya Pak, memang betul-betul hidupnya dia tahu surganya berpindah ketika ijab kabul. Surganya berpindah ke bawah telapak kaki suaminya, bukan lagi di tangan ibu dan ayahnya. Semakin hebat pengabdian istri pada suami, semakin dekat orang tuanya menuju ke surga Allah. Makanya kita yang jadi orang tua dari seorang anak gadis, itu kita dorong-dorong, nak taatlah pada suamimu, nyanlah kokah nak. Disitulah surgamu. Kami dapat surga melalui pengabdianmu kepada suamimu. Oh, dia enggak pulang hari raya, kita tanya, anak kau mana? Kaleton anak kau, sudah 3 tahun engkau enggak pulang ke kampung. Kata si istri, kata si anak kita yang gadis, ayah enggak bisa pulang, abang enggak libur kerja, karena dia prinsipnya kerja, enggak ada liburnya, enggak bisa pulang. Kata ayah, apa seharusnya? Tidak apa-apa nak, yang penting bertahanlah, mengabdilah ke suamimu. Ini ayah masuk surga, ibu masuk surga dengan mendorong anaknya untuk berbakti ke suaminya. Jadi jangan merasa begini, semenjak ji berkahwin lungka kadain konging ji, semenjak dia kahwin kayaknya udah beda dia. Dulu sebelum dia kahwin enggak kayak gitu dia sering telepon kita, sering dia, semenjak dia kahwin dia kayak lupa sama kita. Bukan begitu ilmunya. Semenjak dia kahwin memang dia untuk suaminya. Walaupun kita yang pelihara, kenapa kita dimasukkan surga dengan baktinya istri pada suami? Karena perjuangan kita membesarkannya itu dibalas oleh Allah di surga, bukan dengan melalui anak kita yang gadis. Yang besarkan kita dia, yang habis harta kita, kan habis harta kita untuk sekolah dia. Tapi dia kemudian diculik orang hanya dengan modal cinta dan 20 manyang. Kita sudah habis ratusan juta, kita enggak dapat satu amplop pun dari anak gadis kita. Dari mana kita dapat? Dari Allah. Syaratnya relakan anak gadis kita untuk berbakti ke suaminya. Itu kunci semuanya. Makanya kan ada hadis yang menyebutkan orang tua masuk surga gara-gara anak gadisnya enggak berani pulang sampai orang tuanya meninggal. Enggak berani pulang gara-gara taat pada suaminya, enggak berani pulang.
Gara-gara suami mengatakan jangan pergi, jangan keluar rumah sampai aku pulang. Diadukan ke Nabi sampai Nabi mengatakan orang tuanya surga akibat anaknya yang berbakti pada suaminya. Maka Masya Allah, begitulah keadaan seorang istri terlaknat apabila dia menolak ajakan suaminya. Makanya ini harus sering-sering diberitahukan kepada para istri. Namun di sisi lain Bapak, kita suami pun agar istri ridha, tidak merasa berat, maka kita pun harus faham kewajiban kita. Jadi kita jangan hanya menuntut hak dari isteri ikah yang gelaknat li Nabi ikah, gelaknat li Allah, gelaknat malaikat. Isteri nyaut ikah pi laknat, nak ketong kabi nafkah kelung lawitnya. Nah ni. Itu kita harus tahu diri juga, jangan sampai merasa kita ini super power segala-galanya. Tapi kita enggak memberi kewajiban kita pada isteri. Nafkah enggak kasih, rumah enggak peduli, pakaian isteri tidak peduli. Bahkan ketika isteri punya masalah, kita pun bukan menjadi pelindungnya. Bagaimana dia mau melayani seorang suami yang kerjanya memukul-mukul isteri? Pagi pukul, malam minta dilayani. Bagaimana dia mau melayaninya? Kan benci, Pak. Rasa bencinya ada. Maka jangan-jangan dia sudah siapkan kopi pakai racun sianida. Setelah layani, dikasihnya kopi. Ini kopi terakhir untukmu, Bang. Mati. Habis. Itu kebencian. Maka jangan tanam kebencian agar istri pun melayani suami dengan baik. Baik, itu yang keempat. 3 menit, karena ini hari terakhir kita. 3 menit, ada orang kelima yang terlaknat. Orang kelima yang terlaknat, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh Allah, yaitu yang menodongkan senjata kepada sesama muslim. Yang menodongkan senjata kepada sesama muslim. Rasulullah berkata melalui hadis Abi Hurairah, man asyara ila akhihi bihadidatin, barang siapa menodongkan senjata kepada saudaranya sesama muslim, fa innal malaikata tal'anuhu hatta yada'ahu wa in kana akhahu li abihi wa ummi. Malaikat melaknatnya, malaikat melaknat orang yang menodongkan senjata kepada saudaranya sampai dia menurunkan senjata itu. Artinya melepaskan ancamannya. Walaupun yang dia todong akhahu li abihi wa ummi, walaupun yang dia todong itu saudara kandungnya. Kenapa disebut walaupun? Karena biasanya dengan saudara kandung dianggap seakan-akan boleh. Jadi menyongadoro dengan adik sendiri seakan-akan boleh. Ni abang ni, ambil pisau, nyokupoh ke ente. Ini pisau di tangan ni. Lalu dia mulai ngancam adiknya. Seakan-akan kalau dengan adik boleh. Karena itu adik kita satu darah, seakan-akan boleh. Dengan adik sendiri pun, dengan abang sendiri pun terlaknat. Maka apa kata kuncinya di sini, Pak? Jangan coba-coba menyakiti sesama muslim walaupun bentuknya ancaman dengan senjata. Jangan coba-coba. Kenapa? Waktu haji wada' Rasulullah mengatakan, kalau aku meninggal, ini bahasa Nabi wasiat ketika Nabi merasakan diri sepertinya enggak lama lagi umurnya. Kan nasihat di haji wada' panjang sekali. Salah satunya beliau mengatakan haram darah, harta, kehormatan diganggu sesama muslim, haram. Menumpahkan darah sesama muslim, satu muslim terbunuh seperti membunuh 1000 muslim yang lain. Ada hadis menyebutkan seperti membunuh semua mukmin yang lain. Satu mukmin kita bunuh tanpa sebab, dosanya seperti membunuh semua mukmin di dunia. Makanya ketika bicara masalah pembunuh, Allah enggak bilang bahwa pembunuh itu sebentar di neraka, bisa jadi kekal seperti orang kafir. Coba lihat bahasa Allah, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban alima. Barang siapa membunuh mukmin dengan sengaja, mukmin yang dia bunuh yang mengucap la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, dibunuhnya tanpa hak, enggak ada sebab yang boleh bunuh, dibunuhnya, maka pembunuh ini masuk neraka jahannam khalidan fiha, kekal di dalamnya.
Allah marah kepadanya, Allah laknat, Allah siapkan azab paling pedih di dalam jahannam. Allah sudah memakai kalimat kekal di dalamnya. Padahal kekal itu kan seharusnya untuk orang kafir. Kekal itu kan untuk orang kafir sebenarnya, Pak. Tapi urusan membunuh mukmin bisa jadi kekal dalamnya. Maka yang pernah membunuh sesama mukmin, hati-hati. Ini saya lihat membunuh mukmin dianggap preman. Kalau membunuh sama mukmin itu kekupoi, mati kupoi. Hanya gara-gara misal dituduh ini cuak, ini cuak. Tak ingat, Pak, masa-masa kita begitu mudahnya membunuh. Padahal kadang-kadang itu fitnah. Bunuh saja, dibunuh saja, Masya Allah. Tunggu azab, luar biasa azab. Sekali membunuh, azab selama-lama. Maka jangan coba-coba mengganggu sesama mukmin. Menodong saja terlaknat, apalagi sampai menumpahkan darahnya. Jadi kalau mau berantam, berkelahi, ya paling kurang membela diri. Kita kan disuruh sabar, tapi kalau sudah duluan dihantam, kita wajib bela diri. Kalau bela diri, nggak akan dosa. Walaupun terbunuh orang yang mengancam kita terbunuh, kita nggak akan dosa. Abu Hurairah sudah tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku dirampok, aku terbunuh, bagaimana nasibku? Engkau syahid, kata Rasulullah. Engkau syahid. Kalau dia terbunuh, saya bela diri, dia yang terbunuh, perampok itu terbunuh, dia dalam neraka. Si perampok dalam neraka, padahal terbunuh. Itu sebenarnya konsep agama. Hari ini tidak. Kita dibegal, bela diri, Pak. Dibegal, bela diri, terbunuh begal tu. Kita yang dipenjara, Pak. Maka cukup preman begal hari ini, Pak. Ada undang-undang melindungi begal. Kan bangai datang. Nyokan puasa kalau tu benar nak negeri. Kok berat bangai. Masa kita bela diri dirampok, kita yang dipenjara. Masya Allah, subhanallah. Luar biasa hukum Indonesia, Bapak. Luar biasa. Ya. Makanya begal cukup senang dengan kejadian-kejadian seperti itu. Makanya kita kalau mau dibegal, itu harus baik-baik dengan begal. Baik nepoh dulu, ngecok je mandu, baik nepoh dulu, ngecok je mandu. Masya Allah, begitulah manusia kalau sudah membuat hukum, jatuhnya ke kebodohan. Baik, saya berhenti. Ada waktu 10 menit. Silahkan kalau ada hal yang ingin